Ini corona. Benar. Itu kita lupa. Korban rongrongan dunia. Benar. Corona, Korban rongrongan dunia. Saya jadwal pelayanan padat loh. Mimbarnya yang padat kan sering kosong gitu kan. Informasi. Oke, sahabat Faith Lovers, dimanapun engkau berada, kali ini kembali lagi bersama kami dalam acara Faith Fighters Podcast dengan saya Temi Valdi HE dan Bro Paulus Sugianto. Ya, dan Bung Tobias Patiasina. Tobias Patiasina. Dan kita berada di dalam acara podcast Faith Fighters, Faith, Love, and worship. Sekali lagi, Faith, Love, and worship. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang tentang selera. Minum dulu Selera. Aduh, sampai batuk. Itu salah satu COVID. Nah, kita berbincang-bincang tentang masalah selera. Dan hari ini ya, seperti kita ketahui, ada banyak orang kehilangan selera. Ya. Banyak orang kehilangan selera, terutama di masa-masa pandemi ini. Salah satu tanda orang terpapar virus COVID-19 adalah kehilangan selera. Itu yang membedakan ya, Iya. dengan virus flu biasa dengan virus COVID-19. Iya. Ya. COVID-19 itu rata-rata banyak orang sampai udah nggak ada rasa penciumannya, makan segala sesuatu udah nggak ada rasanya hambar ya. Ini kayak korbannya. Apa hubungannya kehilangan selera? Kita bicara tentang selera nih. Iya, kita hari ini bicara mengenai selera yang hilang. Nah, dalam masa pandemi ini kita masih berbicara banyak anak-anak Tuhan juga yang menjadi alumni dari COVID gitu kan. Nah, kita tahu semua alumni COVID itu merasakan bahwa Mas Paulus alumni kan? Iya, alumni gitu. Jadi bagaimana rasanya kita tidak bisa mencium, bagaimana rasanya kita nggak bisa merasakan asin, nggak bisa merasakan pedas, semuanya hambar dan bahkan kita nggak punya selera makan. Nah, hubungannya apa hari ini dengan kehidupan kita? Kehidupan kita bersama dengan Tuhan apa? Apa yang mengganggu sebenarnya? Gitu loh. Selera yang hilang ini apa yang mengganggu? Kalau COVID hari ini orang diganggu penciumannya. Ketika kita dalam Tuhan, hari ini banyak orang juga penciumannya juga terganggu secara rohani. Artinya apa? Banyak anak-anak Tuhan nggak bisa lagi mencium keharuman Tuhan. Dia nggak bisa lagi menikmati keagungan Tuhan. Hari-hari ini banyak orang punya seleranya ya hidupnya sendiri, tidak mau sesuai dengan kehidupan Tuhan, tidak mau dengan sesuai dengan seleranya Tuhan. Jadi malam hari ini kita berbicara mengenai selera yang hilang. Dua selera. Apa itu? Ya, selera kita kadang-kadang kita juga hilang terhadap Tuhan. Artinya apa? Kita lebih ke selera kita lebih kepada dunia dan Tuhan sendiri kadang-kadang karena kita sudah keenakan dengan selera kita, Tuhan sendiri juga nggak mau berselera atas hidupnya. Gitu. Ini luar biasa, ini menarik. Masalah, gitu, ini kan? menarik. Nah, lebih perjelas lagi nih, Bro Paulus. Kalau misalnya saya orangnya suka berdoa, misalnya, saya suka ke gereja, rajin ibadah. Ibadah mau jadwal pagi saya ikut, siang ntar saya ikut, sore saya ikut, kor anak-anak sekolah minggu saya ikut, kor remaja, kor BBI saya ikut. Apakah itu dinamakan saya punya selera yang bagus tentang Tuhan? Jangan-jangan itu hanya memadati jadwal loh. Oh gitu. Tapi Tuhan nggak jadi prioritas. Jangan-jangan kita hanya cari popularitas. Oh gitu. Loh, kita nggak tahu. Oh ya. Orang di panggung, di mimbar kita nggak tahu dia sedang. Saya jadwal pelayanan padat loh. Mimbarnya yang padat kan sering kosong gitu kan. Informasi. Nah ini penting nih. Jangan sampai saya juga kehilangan selera nih. Kalau hamba Tuhan kan nggak mungkin lah. Belum tentu. Belum tentu. Nah, saya ini buktinya gitu loh. Ada dua ayat yang mau saya baca. Ada dua bagian ayat gitu yang saya mau baca di dalam Galatia 3 ayat 1. Di sini dikatakan, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu?
Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Di sini dikatakan dengan jelas, orang Galatia ini, dia terpesona oleh hal-hal lain. Artinya apa? Secara tidak sadar, seleranya sudah berubah. Seleranya bukan lagi tentang keagungan terhadap Tuhan. Dia nggak bisa lagi mencium bagaimana Di mana jemaat Tuhan. mana, sorry? Galatia. 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 Ini orang-orang sudah kehilangan selera. Tapi mereka terhadap masih Tuhan. terus persekutuan mereka setiap hari masih ada dengan Tuhan. Bahkan dengan mereka bisa melayani dengan luar biasa dan Wow. dahsyat. Yuk kita baca. Saya baca lagi di dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23. Ini ayat yang sering kali kita baca. Matius 7 ayat 22 ayat sampai dengan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini orang-orang altar, ini orang-orang mimbar, ini orang yang dekat dengan Tuhan. Yang dikatakan Bro Temi tadi, jadwal saya padat gitu kan. Ini orang seperti ini gitu loh. Gitu Malah loh. sering Ah. bisa kan? Malah sering pasti bisa. pendeta master teologi nih, master teologi nih pasti. Tapi ayat 23 katakan, pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Arti mengenal ini kan Tuhan gak punya keintiman. Tuhan gak bisa menikmati. Artinya apa? Tuhan gak berselera atas hidup kita. Karena apa? Mereka membuat kejahatan. Ya mereka bisa melakukan mujizat. Tapi itu kan bukan mereka. Ya kuasa Tuhan. Kita Tapi nggak saya bisa melayani Tuhan loh. melayani Tuhan. Saya doakan orang. Saya khotbah. Makanya hari ini yuk kita cek sama-sama. Ya, siap. Hari ini kita cek bersama-sama. Oke. Apakah Tuhan benar-benar mengenal kita? Apakah Tuhan bisa menikmati hidup kita? Hidup kita bisa nggak menjadi sesuatu yang dinikmati Tuhan? Jangan-jangan Tuhan sudah, aduh, aku udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi terhadap Paulus ini. Aku sudah nggak bisa menikmati hidupnya. Jangan sampai seperti itu. Hari ini sahabat Faith Lovers, kita belajar bagaimana caranya kita untuk mengembalikan seleranya Tuhan atas hidup kita. Dan selera kita juga kembali kepada apa yang menjadi seleranya Tuhan. Ini penting, karena apa? Pelayanan kita tanpa seleranya Tuhan menjadi pelayanan kita yang diprioritaskan jadi hidup kita. Bukan lagi Tuhan. Makanya di awal tadi saya katakan, orang sudah kehilangan penciuman akan keharuman Tuhan. Orang sudah kehilangan tentang pengagungan akan Tuhan. Yang dia cari bagaimana hidupnya bisa naik. Bagaimana popularitasnya bisa naik. Yang seperti ini. Yang Hari-hari ini membuat justru hidupnya. itu yang lagi naik daun ya. Betul, iya. Seperti itu. Jadi sekalipun saya aktif pelayanan, saya aktif kegiatan-kegiatan hal-hal di bidang rohani dan lain sebagainya, itu nggak menjamin bahwa saya sementara menikmati seleranya Tuhan dan Tuhan sementara menikmati selera hidup saya. Itu belum jaminan. Belum jaminan. Belum jaminan. Jaminannya adalah ketika Tuhan benar-benar menikmati kita. Oke, sekarang. Oke. Apa itu yang membuat Tuhan menikmati selera kita? Tuhan bisa menikmati kita ketika hidup kita juga bisa dinikmati oleh orang lain. Bung Tobi pernah nggak alami yang namanya di satu momen Bung Tobi alami yang namanya nggak bisa menikmati seleranya Tuhan? Banyak sekali. Tidak menikmati. Pernah nggak ada di momen itu? Sering. Sering. Di saat kita tergiur dengan hal-hal duniawi. Misalnya di saat kita ada dapat sesuatu. Sesuatu kita akan lupa yang tadi yang dikatakan sama apa? Mas Paulus, Iya. Bro Paulus, bahwa ada rasa selera yang hilang. Iya. Nah, selera yang hilang karena kita ada mendapat sesuatu. Tergiur dengan sesuatu Tergiur yang dengan sesuatu yang merupakan hal-hal duniawi. Merupakan hal-hal yang dampaknya yang contohnya negatif. apa Om? Nah. Bung Tobi. Ini contohnya banyak nih. Contohnya misalnya begini, kita mendapat satu pengharapan bahwa kita akan mendapat tergiur dengan uang. Ya, Ya. uang. Nah, tergiur ini kita bicara lumrah, tergiur dengan Realita uang. fakta. Realita fakta. Di lapangan. Ini ada satu proyek yang besar misalnya. Lalu kita tergiur dengan yang tadi bilang dengan hal-hal duniawi, kita akan membuat satu yang keluar dari apa? Dari jalur Kebenaran. Tuhan, dari kebenaran. Kita menghalalkan segala macam Kita cara. menghalalkan bukan macam-macam cara. Macam-macam cara. Macam-macam cara. Yang penting dapat Yang itu. penting dapat itu dulu. Nah, di saat kita dapat,
Di saat kita dapat, kita hilang semua penciuman yang dari Tuhan. Luar biasa. Itu yang saya rasakan. Nah, untuk itu kita sebagai fight lovers, kita harus punya satu keintiman dengan Tuhan supaya kita tidak akan terganggu dengan hal-hal duniawi. Contohnya yang tadi, Bung Tobi. Ya, siap. Bung Tobi pernah alami itu dan dapat uang banyak, tetapi Bung Tobi merasa seperti hidup tuh hambar. yes, hampa karena itu dari dunia. Dari dunia. Dari dunia. Kalau itu dari Tuhan, itu berkatnya luar Pasti biasa. beda ya? Hatinya luar biasa. Tapi kalau dari dunia, Sekalipun berkelimpahan. itu cepat dengan sendirinya kita lupa. Ini corona. Nah, benar. Itu kita lupa. Korban rongrongan dunia. Benar. Corona. Korban rongrongan dunia. Boleh juga. Kita harus jangan seperti itu. Disinilah saya merasakan bahwa kenapa ada hubungan dengan intim dengan Tuhan yang tadi Mas Paulus bilang, Bro Paulus bilang katanya harus ada satu penciuman yang manis dari Tuhan. Kita harus betul-betul awal mula-mula seperti kita memasuki masa-masa yang kita rindu akan Tuhan. Cinta Tuhan, Cinta cinta Tuhan, mula-mula. cinta mula-mula. Setiap pagi kita ada hubungan intim dengan Tuhan. Setiap malam kita kembali lagi ada hubungan dengan Tuhan. Itu yang membuat kita nggak menggunakan segala macam cara Yes, tadi ya. untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan Nah, dalam itu hidup. kita harus keluar dari zona nyaman. Oke. Amin. Bro Paul sudah dapat ayatnya? Ya, jadi Biar kita nggak sesat ke jadi saya katakan lovers yang ada di rumah. bagaimana Tuhan bisa menikmati kita. ya, Tuhan berselera atas hidup kita. Ketika kita juga bisa dinikmati oleh orang lain. Oke. Di Matius 25 ini Matius cerita 25 iya, ya. ini mulai ayat yang ke 34 saya bacakan seperti ini. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara kami mengunjungi engkau? Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, ayat yang ke-40, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Artinya apa? Tuhan akan bisa menikmati hidup kita. Kalau hidup kita juga bisa dinikmati orang lain. Hidup kita bermanfaat atau berdampak bagi orang lain. Selama kita nggak bisa berdampak bagi orang lain, Tuhan juga nggak bisa menikmati kita. Karena apa? Kita menjadi orang yang menelantarkan lingkungan kita. Kita menjadi orang yang nggak peduli akan sekeliling kita. Tuhan juga nggak mau. Tuhan nggak bisa menikmati kita. Amin. Apa yang membuat orang itu ketika berkelimpahan harta, dia lupa bahwa itu titipan Tuhan untuk dia bisa menjadi dampak bagi orang lain? Kira-kira apa yang membuat orang sampai bisa lupa diri? Ya karena itu tadi. Karena dia masih egosentris. Artinya Egosentris. apa? Ya, karena hidupnya hanya untuk kepentingannya dia sendiri. Self-center. Self-center. Dia mau memprioritaskan hidupnya. Dia mau seleranya yang terus Selera dipenuhi. Aku punya selera ini harus dipenuhi. Keinginan dia. Nggak cukup. Nggak pernah merasa cukup. Terus. Dan inilah yang membuat rusak hidupnya. Dan dia nggak peduli akan hal lain. Hari ini Tuhan nggak benci orang kaya. Iya, Tuhan nggak benci orang semakin sukses. Tetapi yang Tuhan benci ketika kita punya segala sesuatu, tapi kita menelantarkan lingkungan kita. Kita nggak berdampak. Haleluya. Catat ini faith lovers yang ada di rumah. Tuhan gak benci Orang kaya. Orang kaya. Tuhan gak benci orang kaya, tetapi Tuhan gak suka dengan orang yang gak peduli, Orang nggak peduli dengan sesamanya. Ya.
Tuhan nggak benci orang kaya, tetapi Tuhan nggak suka dengan orang yang nggak peduli dengan sesamanya. Oleh sebab itu, sekaya-kaya mungkin. Kaya-kaya mungkin. Berkat Tuhan harus dinikmati. Iya, Ya. sekaya-kaya mungkin. Jadi orang sukses sekaya-kaya mungkin. Tetapi jangan lupa bahwa hidup ini Harus adalah jadi kesempatan untuk menjadi Jadi berkat bagi Iya, orang lain. amin. Siap. Nah, ini Bung Tobi. Ya. Bung Tobi, ketika Bung Tobi pernah alami itu, kira-kira ada nggak titik balik yang membuat Bung Tobi keluar dari situ? Ya. Dan sadar bahwa Bung Tobi udah kehilangan seleranya Tuhan dan kembali untuk dan bisa menikmati Tuhan. Ya, pernah satu titik yang memang jauh sekali dari Tuhan. Pernah ya? Itu satu titik yang saya tahu bahwa itu Tuhan kasih berkat yang luar biasa bagi saya. Sedalam apakah Bung Tobi ada di titik itu sampai Bung Tobi tadi bilang jauh sekali dari Tuhan? Yaitu di saat Tuhan kasih harta buat kita, kasih berkat yang luar biasa bagi kita akan lupa hal sekecil. Misalnya yang tadi yang sudah dikatakan sama Mas Paulus, sama Bro Paulus bahwa Kita nggak peduli. kita nggak peduli lingkungan terhadap orang. sesama. Ya. Tetapi di saat titik awal yang Tuhan angkat lagi, Tuhan pakai lagi, karena yaitu Tuhan melihat hati bahwa apa yang telah kita perbuat, Dia tidak pernah akan meninggalkan kita, tetapi Dia pasti akan mengangkat kita kembali. Karena apa? Yaitu karena kita punya satu motivasi bahwa Tuhan pasti akan mengangkat kita dari jurang yang dalam. Bung Tobi, sorry, saya potong sebentar ya. Bung Tobi sebelum menikmati itu, kira-kira dulu hidup Bung Tobi sebelum bergelimpangan harta, ya, saya bergelimpangan harta. Kira-kira apa sih yang Bung Tobi pernah alami keterpurukan hidup sebelum itu? Ya, justru itu. Jadi saya bilang dulu ya bahwa pas saat di dalam keterpurukan kita jatuh, ya kan? Pas habis itu kita selalu akan punya penciuman terhadap Tuhan. Cinta mula-mula bangkit kepada Tuhan. Seperti anak yang hilang ya? Seperti anak yang hilang. Yang udah jauh Yes. dari bapaknya, Ya. semuanya udah habis, Semuanya telanjang, habis, tinggal ya. pakaian di badan compang-camping. Ya. Seperti titik. itu. Nah, di saat kita terpuruk habis, kita pasti akan mencari siapa sih yang bisa mengangkat kita. Baru kita ingat bahwa Tuhan, Yesus yang mengangkat kita. Kita kembali. Pernah Kita alami kembali. diangkat Tuhan? Sungguh luar biasa. Sebelumnya sebelum diangkat Tuhan jadi apa? Jadi banyak keripik singkong. Banyak hal. Jadi tukang keripik singkong yang di gerobak itu? Iya, di gerobak. Penjual keripik singkong Di jalan-jalan. di jalan. Di jalan. Itulah titik di saat Tuhan mau mengangkat kita. Di saat Tuhan mengangkat kita harus ada merasakan keterpurukan dulu. Di saat kita tidak merasakan keterpurukan, sia-sialah apa yang kita dapatkan. Karena kita tidak tahu bahwa di saat kita terpuruk, siapa yang mau menarik kita. Jadi pernah alami itu sehingga begitu berkelimpangan harta dan lupa diri dan lupa seleranya Tuhan, kehilangan seleranya Tuhan sampai pada satu titik merasa jauh dari Tuhan dan pengalaman-pengalaman diangkat Tuhan itu yang membuat Bung Tobi. Ya, itu saya teringat lagi. Mungkin dengan ada keluarga, istri, anak-anak yang selalu senantiasa itu memberikan lagi. Pengalaman-pengalaman hidup Papa ingat. Bahwa pengalaman hidup Papa mesti ingat kembali lagi. Nah, di saat saya teringat kembali akan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan pakai, Tuhan angkat, saya kembali lagi bahwa Tuhan ampuni saya. Hari ini saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Berdosa di hadapan Tuhan. Karena menikmati yang Tuhan kasih, berkat yang Tuhan kasih, sia-sia saya pakai. Itu. Tapi kan kita manusia selalu senantiasa merasakan ada godaan-godaan yang selalu senantiasa mengikuti kita. Betul. Di saat kita bicara, kita tidak ada, kita mungkin berdoa, tapi di saat kita ada belum tentu. belum tentu. Itu. boleh banyak orang, benar nggak? Coba, Betul. Coba. Di saat kita bicara, oke lah, kita ada. Di saat kita belum ada, beda dengan saat kita ada. Bisa ada justru godaan paling hebat. Paling itu hebat, ya. pada saat kita ada sesuatunya. Ya. Bisa apa tidak kita merasakan selera mula-mula. Nah, Itu. nah ini Ya hebat. pasti selera mula-mula dulu. Amin. Seleranya Tuhan. Ya, seleranya Tuhan. Cinta mula-mula. Cinta mula-mula. Nih Bro Paulus ini luar biasa nih, dahsyat nih. Nah, sekarang gini, kalau kita yang membuat kita nggak bisa rasa seleranya Tuhan itu
adalah ketidakpedulian kita terhadap sesama kita. Iya. Apakah cuma sebatas itu? Ataukah ada hal-hal lain? Gini, sebelum saya maju ke situ, yang paling harus kita garis bawahi adalah ketika kita kehilangan seleranya Tuhan. Ingat, seperti orang yang COVID, dia bukan hanya seleranya hilang, dampaknya bukan hanya selera yang hilang, tetapi dampaknya adalah mereka kehilangan persekutuan dengan orang-orang yang dicintai. Seperti COVID itu ya? Harus isolasi mandiri, nggak bisa ketemu. Bahkan ada saudara kita kadang-kadang pamit gitu kan, hanya untuk gitu kan ke dokter, ke rumah sakit, tapi tidak pernah pulang, hanya ketemu batu nisan. Mengerikan. Mengerikan sekali. Mengerikan. Mengerikan sekali. Artinya hari ini kalau COVID itu mengerikan, corona yang tadi korban rongrongan dunia tadi gitu kan, kita terikat dengan percintaan, justru fatal. Kita nggak bisa berhubungan dengan Tuhan, kita nggak bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan, kita terpisah dengan Tuhan gitu. Seperti ini yang sebenarnya yang harus kita garis bawahi. Ini yang akan menjadi suatu kefatalan dalam kehidupan rohani kita. Sekalipun kita sibuk di altar gereja, sibuk di dalam ruang lingkup gereja, pelayanan, aktif, pelayanan dan lain sebagainya. Tetapi jangan-jangan saya pun sendiri bisa mengalami yang namanya kehilangan selera. Iya, bisa. Betul. Karena pendeta nggak menjamin ya. Tidak menjamin. Pendeta nggak menjamin. Tidak menjamin. Tapi kita akan tahu orang ini seleranya selera Tuhan apa enggak. Dari mana tuh? Dari mana itu? Dari mana? Ketika disentil, ketika disenggol, tersinggung enggak? Benar, betul enggak? Ya, benar, ketika dikasih umpan, melotot enggak gitu? Ketika dikasih tadi, Bung Tobi katakan iya, dikasih harta. Menciut enggak? Imannya tetap pegang teguh atau dia malah menghalalkan segala cara atau apa enggak? Seperti tadi Bung Tobi bilang ya. Kita bisa lihat dari buahnya gitu loh. Tapi kalau hidup kita kesenggol sedikit masih rasa mudah kita nggak bisa, tersinggung. masih mudah tersinggung. Nah, ini ciri-ciri. Ini masih seleranya saya. Kenapa? Seleraku seperti ini, orang harus ngikutin saya. Kalau sama Tuhan nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Kita harus ngikuti seleranya Tuhan, gitu kan? Nah, ini pas. Ini kita harus mengikuti selera Tuhan. Dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun. Sekalipun rugi. Sekalipun rugi. Ya, sekalipun rugi. Gitu. Oke. Serius. Ya, harus merasakan. Jadi harus ya? Iya. Contoh, misalnya kita dagang nih. Soalnya begini, ada orang bilang begini, kalau ikut Tuhan itu tandanya ini dari Tuhan atau enggak, itu tandanya adalah, ini ada orang ngomong gitu. Tandanya adalah pasti nggak merugikan kita. Nah, itu kan selalu menguntungkan kita. Nah, itu kan pancingan maut. Itu pancingan maut. Kenapa saya bilang pancingan maut? Jadi di situ kalau merugikan saya secara keuangan dan harga diri saya merasa dirugikan, itu bukan dari Tuhan. Apakah? Enggak, tidak. Itu rugi karena selera Anda. Iya, itu kan. Iya. Tapi kalau bagi Tuhan itu seleranya Tuhan, gitu kan. Betul. Jadi daripada gue rugi, gue ajar terus. Itu kan pancingan di sini. Betul, iya. Tergantung kita mau pakai seleranya siapa. Kalau pakai selera kita, ya dunia pasti maunya untung gitu. Mau untung. Tapi dalam hidup kita, gini loh, dalam ketidakadaan kita pun Tuhan bisa mengadakan yang nggak ada gitu kan. Tuhan kita Tuhan yang harus ajaib. percaya itu. Dalam kekurangan pun kita terpelihara. Gitu. Ya. Betul. Yes, ini luar biasa. Nah, tadi yang saya tanya Bro Paulus tuh, apakah hanya sebatas seleranya tuh sebatas kita berdampak kepada orang lain, ataukah ada hal-hal lebih? Misalnya dalam keadaan kita anak-anak muda nih, muda faith lovers di rumah, dalam hal menjaga kekudusan, itu gimana? Nah, sekarang jujur aja, kalau pacaran itu peluk-pelukan, sentuh-sentuhan, raba-meraba itu hal biasa dalam pacaran. Tidak. Nah, ini gimana? Apakah Tuhan masih ada nggak seleranya Tuhan di dalam? Itu tidak selera Tuhan itu selera dunia itu. Sedangkan melayani loh, Bro Paulus, melayani ini masalahnya, melayani. Tetapi kan lumrah, gua kan cowok dan cewek yang punya rasa. Kita punya rasa. Ini bicara tentang rasa kita.
Betul. Nah, apakah Tuhan mewajarkan seleranya kita seperti itu? Gini. Kita dalam hubungan berpacaran. Ya, sebenarnya begini, selera kita bisa kembali ke seleranya Tuhan. Asalkan apa? Asalkan kita mau dipisahkan dari percintaan dengan dunia. Asalkan kita mau dipisahkan, dikuduskan. Kata kudus itu Kata kudus dipisahkan, artinya, ya, artinya dipisahkan. dipisahkan. Iya, artinya kita mau dipisahkan nggak dengan hal-hal yang menurut dunia ini wajar. Iya. Gitu kan, yang menurut dunia ini wajar, pelukan begini apa segala macam. Tapi kalau bagi Tuhan itu tidak wajar, kita harus, ya istilahnya orang Jawa Pisahkan bilang, diri. iya harus pisahkan. Kita manut kepada Pisahkan Tuhan, gitu kan. dirimu dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Jadi buat fat lovers yang hari-hari ini mungkin pacaran, begitu nyanyinya harus kita ubah. Iya. Jangan semakin kau dekat, enggak. Oh, jauh. Semakin hari semakin menjauh. Karena apa? Menjauh, Tuhan kita semakin besar. Jadi kita semakin berjauhan. Haleluya. Haleluya. Mantap ini, mantap ini, Ini. mantap. Jadi ini luar biasa nih, Fat Lovers. Jadi saya kata kudus itu ternyata untuk supaya kita tetap bisa menikmati seleranya Tuhan, Ya. kita harus mau dikuduskan oleh Dikuduskan, Tuhan, dipisahkan itu. dipisahkan. Nah, saya ingat dulu masih kecil ya, di kampung sana tuh kalau musim-musim Desember itu musim-musim orang tanam jagung. Ya. Nah, biasanya orang pilih bibit. Nah, Bibit. Nah, dia orang petani-petani biasanya pisahkan mana bibit yang Bibit bagus, yang bagus. mana yang enggak. Ya. Mana yang siap ditanam, mana yang enggak. Ya. Dan siap ditanam supaya tujuannya adalah menghasilkan buah Bibit dan yang bisa bagus. dinikmati. Ya. Nah, jadi kita kalau mau jadi anak-anak Tuhan yang dinikmati oleh Tuhan, kita harus mau dipisahkan. Jadi Dipisahkan. bibit unggulnya Tuhan. betul. Kita harus Jadi dipisahkan. Tapi mau dipisahkan itu harus ada satu pengorbanan. Sulit. Pengorbanan. Ya. Sulit sekali. Perjuangannya. Harus perjuangan. Jadi tidak kita bicara Sulitnya ya, gimana, Bung? Ya sulitnya misalnya begini. Di saat kan tadi saya bilang lagi tuh, di saat kita mempunyai sesuatu, kita merasakan bahwa antar aja dulu, Saya antar aja bisa dulu. buat ini, saya bisa Iya, buat bisa itu. tuh. Nah, itulah Kesempatan untuk berbuat dosa terbuka besar. terbuka besar. Dan semakin kita mau jadi hidup kudus, semakin datang godaan yang begitu besar. Nah, disitulah kita harus punya satu cinta yang mula-mula. Bayar harganya luar biasa. Sampai Ya. dengan hal-hal sampai mungkin dengan hari-hari ini kita pun bisa akan tergoda dengan rasa cinta mula-mula terhadap Tuhan karena apa? Dengan selera yang dunia. Kita Ya. dapat. Ya. Jadi kita dapat, kita bisa. Mungkin besok kita dapat, kita akan lupa. Tapi kalau semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita punya ada satu hubungan intim dengan Tuhan, kita akan tahu bahwa oh ini hal dunia, apa ini khusus duniawi. Ya udah kita nggak boleh masuk ke situ. Ada alarmnya. Ya, tadi yang bilang kan kita harus Sinyal dipisahkan. Iya. Ya, Ya. kalau kita tidak mau dipisahkan, kita akan kembali seperti semula. Ya, saya setuju. Butuh perjuangan untuk kita Ya. mengembalikan Betul. selera kita kepada seleranya Tuhan dan mengembalikan seleranya Tuhan atas hidup kita. Itu butuh perjuangan panjang. Kita tahu bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, 40 tahun. itu tujuan Tuhan ya untuk mengubah seleranya bangsa gitu Israel. ya? Iya. Jadi tujuan Tuhan bahwa mereka keluar berjalan selama berapa tahun? 40 400 tahun. 40. Oh, 40 tahun. 40 tahun. Iya. 40 tahun di padang gurun tujuannya untuk Mengubah selera mereka. selera mereka. Yang tadinya selera mereka adalah selera keterikatan terhadap kegelapan Mesir itu Mesir, kan Mesir, perbudakan ya. itu kan. Perbudakan. Tuhan ubahkan supaya seleranya Selera menjadi selera budaknya. iya tanah perjanjian. Ya. Tapi di sini banyak orang-orang yang gagal karena apa? Tadinya mungkin terpesona dengan kebesaran Tuhan, dengan mujizat dan berkat, tetapi ternyata mereka hanya sebatas menikmati berkat Tuhan, tapi mereka nggak mau mengenal bagaimana seleranya Tuhan. Selera apa tadi itu? Iya. Apa rongsongan apa? Corona. Rongan. Ya. Corona. Oh, bukan. Corona. Korban rongrongan Korban rongrongan dunia. dunia. Jadi Korban rongrongan mereka masih terikat oleh rongrongan dunia. Dan banyak yang gagal. Kita tahu akhirnya apa? Hanya bangsa Israel yang berusia 20 tahun yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Lainnya Tuhan tewaskan. Walaupun mereka terima mujizat setiap hari, terima berkat Tuhan setiap hari. Iya. Karena apa? Mereka melihat lagi malah melihat mujizat malah. Jadi Alami. catatan yang penting, berkat dan mujizat itu tidak akan membuat kita bisa punya selera seperti Yes. Tuhan. Oke. Mujizat Dan berkat dan berkat tidak akan tidak akan Ya.
mengubah selera kita Heeh, terhadap Tuhan. terhadap Tuhan. Iya, terkadang kita membuat mujizat dan berkat itu menjadi keterikatan kita supaya kita nyaman di bumi gitu kan. Padahal Yesus berkata apa? Kita harus meninggalkan dunia ini. Artinya Yes. kita harus dipisahkan. Dipisahkan. Tapi banyak orang hari ini terikat karena Yes. apa? Wah, berkatnya banyak kok. Aku nggak mau meninggalkan dunia ini. Kan baru seperti itu. Karena enak. Karena keenakan di Karena sini. keenakan. Siapa yang mau masuk surga saya? Mau masuk surga sekarang? Jangan dulu. Jangan dulu. Masih banyak berkat dan mujizat gitu. Itu. Ya benar, betul. Artinya nggak punya kerinduan terhadap kerajaan Tuhan. Mereka lebih rindu di sini karena apa? Di sini dapat mana setiap hari, gitu kan? Dapat burung, gitu loh, setiap hari. Dapat penyertaan Tuhan, dapat apa segala macam. Tapi saya mau katakan kalau hari-hari ini Tuhan izinkan kita di dalam gurun, artinya apa? Di padangnya Tuhan, di padang gurunya Tuhan. Artinya apa? Tuhan sementara mau membentuk kita supaya selera kita kembali kepada seleranya Tuhan. Sehingga kita keluar sebagai Yosua, kita akan menjadi orang yang masuk ke tanah perjanjian. Oke. Amin. Jadi Faithlovers. Ya. jalan cara yang Tuhan pakai untuk mengembalikan selera kita, izinkan kita masuk di Masuk di situ Padang gurun itu. Ya. Pada saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan bergaul karib dengan manusia. Yes. Tuhan punya selera yang sama dengan manusia dan manusia juga punya selera dengan Tuhan. Dan ini dahsyat. Ini yang mau Tuhan kembalikan. Ya. Tetapi lagi-lagi dosa merusak seleranya Tuhan itu. apa yang kita dapatkan dari semuanya itu. Yang jelas ketika kita menikmati seleranya Tuhan dan Tuhan bisa menikmati kita, kita menjadi seleranya Tuhan. Yang jelas kita kan akan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yes. Kita akan menjadi orang yang berkenan. Every day, every Ya, time. Ya. kita berkenan di hadapannya Tuhan. Yes. Sehingga dalam perjalanan hidup kita disertai oleh Tuhan. Amin. Kita disertai. Disertai oleh Tuhan dan bukan berarti kalau disertai oleh Tuhan belum berarti kita nggak akan pernah mengalami masalah dong. Sampai mati baru Pasti baru ada. selesai. Sampai Sampai mati baru selesai. Selesai itu masalah. Selagi kita masih hidup Tanpa pasti- masalah. Iya. Benar. Pasti ada masalah. Tetapi disertai Tuhan ya. Kita bukan orang yang anti terhadap masalah, Ya. tetapi kita orang yang selalu berjuang untuk menang, Yes. melawan, Ya. untuk mengatasi, melewati masalah. Masalah Yes. bersama dengan Bersama Dengan dengan Tuhan. Ya. Dengan seleranya Tuhan. Dengan Lagi-lagi seleranya ya. Tuhan. Kadang kita melewati masalah dengan seleranya kita. Ya. Iya kan? Kita mau cara pikir kita gitu kan kita pakai untuk mengatasi masalah. Ya, Seperti itu. dan terkadang selera kita itu kita mau supaya Tuhan menghapuskan selera kita padahal kita yang buat selera kita sendiri. Betul. kita, karena kita punya selera sendiri, kita punya ciptakan sendiri. selera Yes. sendiri. Iya. Dengan cara kita sendiri. Cara kita Iya. sehingga kita kehilangan seleranya Iya. Tuhan. Ya. Padahal Tuhan bilang jangan, kamu mau ini, saya mau ini Tuhan. Iya. Akhirnya Tuhan bilang silakan kamu pergi, kamu jalan sendiri dengan kamu punya selera. Nah, rasa-rasanya Rasa sendiri. masih bersama Tuhan, tetapi Iya. padahal udah jauh dari Udah Tuhan. jauh dari Tuhan. Rasanya masih bersama Ya, Tuhan. itu terkadang itu kita merasakan seperti itu. Tapi kalau kita yang sudah hidup intim dengan Tuhan, pasti Tuhan tegur. Anakku balik. Akhirnya pasti Dengan ada aja caranya jalan. Tuhan ya, Ya, dengan pukulannya, dengan pukulannya, sentilannya, ya. sehingga membuat kita sadar Iya. ya. Kadang-kadang harus lewat air mata. Iya, Iya. betul. Lewat keterpurukan hidup yang membuat kita akhirnya mengalami titik balik kembali Yes. kepada Ya, kembali dengan adanya corona itu kan Tuhan suruh kita berdiam Yes. di rumah Saya juga setuju. untuk menikmati sebenarnya menikmati selera Dia. Iya. Nah, terkadang kita lupa bahwa Tuhan membuat sesuatu itu kita harus respect. Oh, ini Dia ada membuat sesuatu ini untuk kita lebih dekat dengan Dia. Kadang-kadang orang itu lebih takut dengan corona daripada dengan korban rongrongan dunia. Iya, itu tadi. Korban rongrongan dunia Iya. tadi. Kalau orang lebih takut dengan corona, bayangin ya. Dulu orang makan jarang cuci tangan. Iya. Betul ya? Iya, nggak apa-apa. Nah, jarang cuci tangan, makan aja. Tapi aja. sekarang Iya. baru tahu oh, ternyata cara cuci tangan tuh harus gini ya. Ternyata harus Diajar 20 detik. 20 detik ya. 20 detik dan aduh, kayak mau sentuh sesuatu tuh kayak ketakutan. Nah, kita harus seperti itu. Harus seperti itu, selera dengan Tuhan. Ya seharusnya dengan Harus kehidupan rohani kehidupan kita. rohani. begitu. Jadi kita harus hati-hati mencara berhadapan dengan apa? Dengan hal duniawi seperti apa. Misalnya itu kan corona, harus cuci tangan, belajar untuk cuci tangan, belajar lagi kembali kepada Tuhan. Karena korban rongrongan dunia ini justru Yes. lebih fatal daripada Fatal. virus itu, corona. iya, fatal. Iya. Itu lebih fatal. Betul. Karena kalau corona hanya bisa memisahkan kita dengan keluarga kita. Tetapi kalau korban rongrongan dunia Memisahkan kita dengan Tuhan. memisahkan kita dengan Tuhan dan itu mengerikan. Mengerikan. Sampai baca ulang tuh ayatnya tadi. Matius. Saya ingat tuh ayat. Biar sampai meledak nih hati. Matius 7 ayat 22.
pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah tidak pernah daripadaku. menikmati kamu, ya, tidak masalahnya. pernah menikmati, ya bahasa aslinya begitu kan, tidak pernah bisa menikmati. Jadi ini bukan buat hanya orang-orang dunia, ini Iya. khusus buat sebenarnya buat pendeta gembala, Hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Yang namanya hamba Hamba Tuhan. Tuhan. Bukan itu juga Bung Tobi. Kita juga kan termasuk hamba Tuhan. Anak Tuhan semuanya. Anak Tuhan. Masa Berarti anak Tuhan. Berarti hamba Tuhan doang dong. Gak mau. Anak Tuhan. Anak Tuhan. Anak Tuhan yang melayani Tuhan, yang Melayani katanya Tuhan. aktif ya. Yes. Yes. Berarti gua nggak usah aktif. Tidak, tapi kalau hidup kita memang berkenan di hadapan Tuhan, kita nggak mau meleset untuk melayani perasaannya Yes, Tuhan. yeah. Kita akan menjadi orang yang disenangi. Yes. Kita kemanapun nggak menimbulkan cedera hati, ya. Kemanapun kita nggak menimbulkan perselisihan, justru kita membawa damai, sejahtera. Itulah anak-anak Allah, itu kan. Membawa terang, Membawa terang terang. yang baik. Ya. Kita bukan jadi troublemaker, tetapi menjadi history maker, Storymaker, Ya. dahsyat. Oke. peacemaker. Peacemaker. Peacemaker Ya. buat semua, buat keluarga kita, buat orang-orang di sekeliling kita, sehingga orang bilang begini sama seperti iklan ya, nggak ada lu nggak rame. Ya, nggak ada lu nggak rame. Nggak ada lu Benar, nggak betul. rame, ya. Oke, Faith Lovers yang ada di rumah, thank you udah bersama-sama dengan kita menikmati perbincangan kita yang sangat hot dan luar biasa, Biasa. tentang selera yang hilang. Selera yang hilang. Ini luar biasa nih, teman-teman. Sehingga kita belajar untuk tidak hanya merasa kita rohani, tetapi kita harus juga sadar bahwa kita harus menikmati seleranya Tuhan, dan Tuhan pun harus menikmati seleranya kita. Jadi klop antara selera kita dengan seleranya Tuhan. Oke. Sahabat Faith Lovers, kalau mungkin ada pertanyaan tentang seputar selera yang terhilang, selera yang hilang, boleh WhatsApp kami di nomor WhatsApp yang ada di sini. Atau mau bersaksi ya. Bersaksi. Bersaksi. Mau bersaksi, mau membagi berkat, sharing berkat Tuhan, pengalaman hidup dan lain sebagainya. Mungkin sahabat Faith Lovers di rumah juga ada yang mengalami seperti Bung Tobi alami, keterpurukan dan merasa jauh dari Tuhan, merasa hidup itu di tengah keramaian tapi rasanya sepi, kosong, hampa, kering. Menikmati berkat yang berkelimpahan tapi hidup itu rasa kok asing banget ya. Kok kayak ada yang kurang dari hidup. Mungkin bisa bagi sharing buat kita lewat komentar di channel YouTube kita, ya Flow apa tuh? Flow apa? Ya. Paulus PYTT. PYTT, Ya. Flow PYTT, itu nama kami. Berempat. Berempat kami, Inisial. inisial ya. Boleh komentar kesaksian teman-teman biar jadi berkat buat Amin. Sahabat Faith Lovers yang lain yang ada di rumah, sehingga kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada, dari kegagalan, keberhasilan, supaya kita tetap menjaga diri kita berkenan di hadapan Tuhan, dan kita dinikmati oleh Tuhan dan Tuhan menikmati kita, sehingga kita nggak seperti yang tadi Matius pasal 27, Ya. Pasal 7. pasal 7 ayat 22 dan 23. 23. Pada satu hari Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu, walaupun kalian aktif melayani, kalian merasa berjasa terhadap Tuhan, tetapi Tuhan bilang pada satu saat, aku Hanyalah tidak kamu. mengenal kamu, dan hanyalah engkau membuat kejahatan mengerikan. Mendingan kita kehilangan seleranya kita daripada kita kehilangan seleranya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.